Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Nubrisna Pitupulu dari kelas 10-8 absen 31. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 Masehi di Stagira, Chalcedon, Yunani Utara. Ia lahir dari keluarga dokter. Ayahnya, Nikomakos, bekerja sebagai dokter istana pada masa Raja Amytos III dari Makedonia. Orang tua Aristoteles diduga telah meninggal ketika ia kecil, dan sejak itu ia diasuh oleh kerabatnya. Ketika menginjak usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar kepada Plato. Aristoteles adalah murid Plato paling berbakat, yang menghabiskan 20 tahun sebagai siswa sekaligus guru di Akademi Plato. Setelah Plato meninggal pada 347 Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan menghabiskan waktunya selama 5 tahun di kota pelabuhan Assos, Turki. Disinilah ia memulai penelitian di bidang biologi, zoologi, dan botani, sekaligus menikahi perempuan bernama Pythias. Pada tahun 342 Masehi, Aristoteles dipanggil ke Makedonia oleh Raja Philip II untuk mengajari putranya Alexander. Kemudian, Alexander menjadi raja yang masyhur dan dikenal sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Pada 335 Masehi, Aristoteles kembali ke Athena dan menyewa tempat untuk dijadikan sekolah. Sekolah yang dikenal dengan nama Lyceum itu semakin hari semakin banyak menarik minat siswa dari seluruh penjuru Yunani. Lyceum kemudian mengembangkan kurikulum yang berpusat pada pemikiran-pemikiran Aristoteles. Di Lyceum inilah Aristoteles diduga menyusun sebagian besar dari 200 karyanya yang berisi pemikiran dari berbagai disiplin ilmu. Aristoteles banyak menulis mengenai ilmu fisika, anatomi, geologi, meteorologi, biologi, zoologi, filsafat, ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, retorika, teologi, dan psikologi. Ia juga memberikan sumbangan karya di bidang ilmu pendidikan, ilmu budaya asing, sastra, dan puisi. Aristoteles tidak hanya menguasai segala bidang ilmu. Ia selalu menampilkan data yang sangat kaya, terklarifikasi, dan mendalam. Aristoteles adalah penemu teori logika simbolis atau logika formal, yang juga mengemukakan mengenai fungsi peran fisik manusia dengan etika. Pemikiran Aristoteles tentang manusia adalah fungsi peran utama manusia itu berpikir secara rasional, dan pemikiran rasional yang baik adalah pemikiran yang bijaksana untuk tujuan kebajikan. Itulah esensi etika. Seperti Plato, filsafat Aristoteles menjadi bahan kajian filsuf Timur, Tengah, dan Eropa. Karya-karya Aristoteles di bidang fisika memengaruhi arah perkembangan peradaban hingga zaman Renaissance, sebelum akhirnya digantikan oleh fisika modern. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 Masehi, sentimen anti-Makedonia memaksa Aristoteles pergi dari Athena. Ia meninggal pada 322 Masehi karena masalah pencernaan. Sepeninggalan Aristoteles, pamor Lyceum memudar karena kalah dari saingannya. Karya-karyanya pun banyak yang terlupakan dan terkubur. Pada tahun 50 Masehi, karya-karya Aristoteles ditemukan kembali dan menjadi referensi terkenal selama periode Kekaisaran Bizantium. Perkembangan ke dunia Islam dan terus hidup selama berabad-abad. Sayangnya, hanya sekitar 30% dari karya-karya Aristoteles yang selamat dan dapat dilakukan. Ada keyakinan bahwa Aristoteles adalah filsuf terakhir yang menguasai segala bidang ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.